Selamat pagi saudara, setiap pekerjaan tentu memiliki tantangan dan juga kendala yang dihadapi tersendiri. Nah, terutama ketika kita sedang mungkin merintis ataupun stagnan dalam mengembangkan suatu pekerjaan atau bisnis. Namun tidak hanya faktor internal ternyata, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak kondusif, misalnya saja seperti dalam beberapa hari terakhir ini aksi demonstrasi atau juga mungkin bencana alam, ini tentu dapat mengaruhi bisnis dan juga membuat kita mengalami stres. Lalu bagaimana agar kita tidak berlarut-larut terpuruk di dalam stres pekerjaan atau juga stres dalam berbisnis dan dapat bangkit? Nah, kita akan membahasnya pagi hari ini bersama pelatih kesuksesan nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, Tung Desem Waringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Penuh semangat. Penuh semangat selalu. Pak Tung, kita bicara soal stres di dalam pekerjaan nih. Banyak ternyata ya data dari orang-orang yang mengalami stres dalam pekerjaan dari pantauan yang diamati, Pak Tung. Ya, banyak sekali dan bahkan hasil penelitian dari Kelly McGonigal itu dari Stanford University, beliaunya adalah profesor dari psikologi. Di bukunya dia ceritakan bahwa manusia itu ada akumulasi stres. Menikah walaupun bahagia, enak, tetap ada stresnya, begitu ya. Punya anak seneng tapi tetap ada stresnya. Macet ada stresnya, demo ada stresnya. Sebentar lagi mau ada perpu, ada apa. Nah, semuanya ada stres-stres tersendiri. Belum ekonomi dunia. Kemarin baru ikut triathlon, dia pulang, saya baca di koran, waduh, ini pemerintah Singapura pun Perdana Menterinya sudah ngomong harus siap, weathernya tentang ekonomi dunia akan berubah. Kemudian perang dagang Tiongkok dengan Amerika juga akan, efek dunianya akan luar biasa. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, menurut Kelly McGonigal, sampai jumlah tertentu, angka poinnya, menikah tadi jumlah stresnya sekian, ganti pekerjaan jumlah stresnya sekian, macet jumlah sekian, dengar berita negatif, wah, dengar ada yang anarkis, wah, dengar ada yang gebuk-gebukan. Nah, itu akan membuat jumlah stresnya tertentu, angkanya 40% meninggal dunia. Meninggal dunia, bahkan sampai se ekstrim itu ya? Iya. Pekerjaan yang stres bertumpuk begitu bisa mati loh Anda gitu ya. Meninggal dunia. Nah, tapi yang menarik begini, setelah 8 tahun sejak keluar buku tersebut, Kelly McGonigal mulai sadar, kenapa kok yang 60% tidak meninggal? Daripada meneliti kenapa kok meninggal, bagaimana supaya hidup kan gitu ya, supaya semangat. Ternyata akhirnya dia kerjasama dengan Jamison, Knox and Mendel, yaitu doktor-doktor dari profesor dari Harvard dengan Stanford. Mereka akhirnya membuat kesimpulan yang menarik. Ternyata orang ditaruh di atas panggung, diukurin semuanya, dibuat stres, ditanyain hitung-hitungan jumlah-jumlahan, begitu senyum-senyum, kenapa senyum-senyum, dimarahin rame-rame, disorot lampu, keringatnya diukur, detak jantungnya diukur, suhunya badan diukur. Orang-orang yang ternyata yang stres tadi itu sama. Ketika mereka stres, itu ternyata efeknya sama, detak jantungnya, keringat. Terus kemudian ada satu lagi yang diberitahu sebelum naik di atas panggung. Nanti ya, kalau kamu deg-degan, agak tangannya tegang begini, keringat dingin apa, itu tanda tubuhmu sedang perform better. Oh. Tubuhmu itu stres itu ditakdirkan oleh Tuhan untuk membuat manusia perform better. Nah, begitu diberitahu seperti itu, diukur, ditaruh di atas panggung, sama diajar, dibuat stres. Apa yang berbeda? Semuanya sama, detak jantungnya, deg-deg-deg, agak tegang, agak gini, senyum-senyum, dimarahin lagi. Ternyata pembuluh jantungnya yang berbeda. Jadi kok stres itu dia merasa bahwa stres itu mematikan, pembuluh jantungnya menyempit begini, menyempit jadi kurang oksigen, tubuhnya jadi banyak penyakit, banyak segala macam. Itu sebenarnya fungsi manusia di masa lalu kalau kita lagi berantem dengan beruang, dengan apa, kalau kecakar nanti berdarah, itu supaya pendarahannya jadi kecil. Sistem tubuh gitu ya, alarm tubuh. Tapi problemnya kan hari ini kalau kita ngadepin bos yang marah-marah terus, situasi demo tidak selesai misalnya begitu, apa yang terjadi? Mengecil terus. Nah, Anda oksigennya kurang, Anda gampang mati. Nah, ternyata yang diberitahu bahwa stres itu adalah persiapan tubuh membuat kita menjadi perform better, memberi arti, nih, nomor satunya untuk mengatasi stres, Anda memberi arti bahwa apapun yang terjadi itu ditakdirkan untuk kita supaya siap jadi lebih baik. Pembuluh darah jantung bulat begini. Jadi lebih lancar, jadi lebih sehat. Jadi kenapa kok tidak mati? Nomor satu, mereka memberi arti bahwa stres itu bukan membuat orang mati. Stres itu bukan membuat orang celaka gitu ya. Ujian untuk supaya bisa teman saya, kita ngobrol-ngobrol, dia stres, waduh berat sekali loh, dalam kehidupan keluarganya juga tidak bisa hubungan suami istri dengan baik, tidak bisa jadi pengaruhnya baik. Tapi ketika dia memberi arti yang berbeda, oh enggak, stres ini membuat tubuh saya jadi lebih baik, siap-siap untuk perform better, langsung beda sekali. Anda tidak ada yang mati, zero, nol, tak ada, nihil. Artinya ini hanya persepsi saja yang harus diubah gitu ya? Bahwa stres pandangannya dirubah. Adalah membuat tubuh kita siap-siap untuk jadi lebih baik. Bukan berarti terus kita niat nyari stres. Saya kemarin ikut triathlon niat nyari stres, tapi di dalam kontrol kan begitu ya, di dalam kontrol. Kemudian
kalau Anda berlatih, lama-lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Yes. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian dari Profesor Dr. Ami Kadi dan Profesor Dr. John Medina. Ami Kadi dari Harvard University, kalau Dr. John Medina adalah pakar otak. Ternyata untuk mengatasi stres tadi, kalau Kelly McGonigal adalah memberi arti, kemudian yang kalau Ami Kadi ini ubah gerak. Jadi ketika Anda bergerak berbeda, misalnya kalau Anda dagunya begini, bahunya begini, Anda begini, itu hormon stresnya meningkat. Tapi kalau Anda berdirinya tegak, bahkan diajarin seperti Profesor Dr. si Ami Kadi ini mengajarkan berdiri gaya seperti Superman, ya? gaya ya Superman atau Gal Gadot gitu ya, Wonder Woman gini, senyum gini. Hanya dalam waktu 2 menit. Itu yang menarik. Hormon stres kita turun 20%, hormon testosteron kita naik 25%, keberanian kita untuk take action itu naik 86%. Wow, hanya dengan sikap tubuh ya? Ya, bahkan kalau olahraga, kenapa olahraga ini sangat-sangat penting untuk istilahnya meredus hormon-hormon stres tadi. Menurut Dr. John Medina ketika Anda, Shigeo Haruyama juga dokter yang ahli miracle of endorphin, hormon tentang kebahagiaan. Orang habis ujian, nah ini para pelajar kalau Anda nih siap sebentar lagi ujian tengah semester gitu ya, tambah demo lagi gitu ya. Anda stres, itu pada waktu selesai ujian, dites hormon stresnya, orang-orang yang disuruh nonton TV atau disuruh apa, dengan disuruh treadmill, treadmill 45 menit, jalan cepat 45 menit, hormon stresnya turun 70%, seketika. Jadi ketika Anda mengalami tantangan dalam kehidupan, ubah arti bahwa tubuh Anda perform better gitu ya. Dan bedakan antara arti tadi adalah pesimis dengan tidak pesimis gitu ya. Kalau pesimis itu merasa bahwa masalah itu forever, jadi Anda takut terus. Orang yang positif, no, apapun masalah saya pelajarin supaya besok saya jadi lebih baik. Kemudian kedua, ubah gerak. Tipsnya ini, ubah arti gitu ya. Dan ubah gerak Anda, olahraga, akan stresnya akan berkurang dan Anda akan perform better dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Wow, luar biasa. Jadi 2 hal ini yang harus kita pahami Arti, betul. gerak. Ubah arti dan juga ubah gerak. Ya. 2 hal yang bisa kita lakukan simpel sehari untuk Sangat sehari-hari. simpel, tapi sangat bermanfaat, Sangat bermanfaat, membantu begitu banyaknya orang. Artinya bukan berarti stres itu dihindari saja atau tidak ada. Stres bisa ada, tapi Akan selalu ada. kita bisa menghadapinya ya. Loh kalau nggak ada stres kita nggak bisa berdiri, loh. Kan kita butuh stres, butuh tegang gitu ya. Kasih Jadi, arti. Ya. Kasih arti dan juga ubah gerak supaya kita bisa menghadapi stres dalam Betul sekali. berbisnis atau bekerja. Terima kasih Pak Tung sudah hadir bersama Indonesia Pagi dan memberikan motivasi untuk pagi hari ini. Selengkapnya bisa juga mendengarkan Pak Tung ini di Smart FM ya. Besok pagi setiap hari Selasa gitu ya, jam 7 sampai jam 8 di Smart FM. Jadi kalau 95,9 kalau Jakarta juga ada streaming live-nya, cari radio Smart FM gitu ya. Untuk interaktif juga bisa Anda langsung Tanya saja jawab. bertanya kepada Pak Tung melalui siaran radio di Smart FM. Terima kasih sekali lagi Pak Tung, kita ketemu lagi di pekan yang akan datang.